Ini dua anak diskusi sama kamu pengen ini, diskusi dua. Jadi nanti hasilnya satu juga sama ya. Apa? Dua anak satu, dua anak satu. Ini dua anak satu apa? Pengennya seperti apa? Pengennya seperti apa ya? Terlalu rajin. Kadang teman aku boleh menghormati. Sama ya. Silakan diskusikan satu masing-masing. Ada yang mau ditanyakan? Ya.
dilarang tidur. Oke, saya Pak Atensa, terima kasih banyak perhatiannya. Sampai di sini keyakinan kelasnya ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ya. Ada yang mau berangkat silakan. Ya. Oke, kita kasih pas sudah selesai Pak. Terima kasih banyak ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan kesepakatan bersama tentang keyakinan kelas kita. Terlebih saat fisika kalian semua harus yakini keyakinan kelas ini ya. Untuk semangat kalian semua hebat, yakin banyak berdoa, terus berusaha pasti sukses semuanya. Ya. Terima kasih yang sudah mengumpulkan tugasnya, saudara semua. Yang belum mohon segera belajarnya tidak kosong. Kalau misalkan saya nggak ada di sini silakan foto. Bukannya di foto, bukannya mengumpulkan tugas ya. Kalau yang kata sudah saya nilai semua ya. Karena saya besok akan semua ada semua menghilangkan jadi menghilangkan dan kota ya. Nah ibarat kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas bersama ini ya, yang mana tulis-tulis semua yang sudah Anda diskusikan semua tentang keyakinan kelas. Karena kemarin jam terakhir waktunya habis, sekarang kita simpulkan ya apa aja keyakinan kelas yang sudah kalian buat di sini ya. Kita simpulkan yaitu yang pertama bertanggung apa? Bertanggung jawab. Bahkan Mbak Afinda, Mbak Adelia demikian keyakinan kelas kita simpulkan yang pertama bertanggung jawab. Tahu kemarin sudah dijelaskan bertanggung jawab, berarti kalian harus rajin sebagai siswa harus rajin belajar, mengerjakan tugas tepat waktu, di kelas tidak boleh tidur. Ayo yang suka tidur siapa? Di kelas tidak boleh tidur, tidak boleh main HP, kecuali kartu HP-nya harus dinyalakan untuk mungkin kegiatan eksperimen atau kuis ya. Itu yang pertama bertanggung jawab. Lalu yang kedua, masih ingat apa yang dijelaskan kemarin? Saling ya, saling menghormati dan menghargai. Saling menghormati dan menghargai. Berarti kalian anak-anak tidak boleh apa kemarin? Oke, tidak boleh saling bullying, itu saling menghargai dan menghormati. Kalau ada bapak guru menerangkan harus silent, tidak boleh ngomong sendiri. Kalau ada temannya berpendapat harus didengar. Paham maksudnya? Oke. Lalu yang ketiga menjaga kebersihan yang benar ya. Menjaga kebersihan berarti tanggung jawab semua warga sekolah. Kalau di kelas ya warga kelas ini 11 IPA ya, 11 IPA harus menjaga kebersihan hebat. Dulu ya, yang pekan ini lomba kebersihan juara 1 ya, juara 1. Berikutnya harus menjaga kesehatan, prokes ya, menjaga kesehatan atau prokes. Menjaga kesehatan atau prokes berarti kalian harus apa? Memakai masker, terus rajin cuci tangan, terus menjaga jarak. Ingat-ingat apalagi di sini waktunya masih pandemi. Ya. Terus yang terakhir yaitu menjaga keselamatan. Siapa yang ke sekolah naik motor nggak pakai helm? Ayo sekarang wajib pakai helm, ya. Kenapa? Kenapa harus pakai helm? Untuk melindungi kepala kalian sendiri, terlebih kepala ya. Biar tetap selamat saat naik motor. Kalau Mbak Adelia disimpulkan yang apa aja keyakinan kelas yang bisa kita dapatkan? Keyakinan kelas yang pertama bertanggung jawab, yang kedua saling menghormati dan menghargai, ketiga menjaga kebersihan, keempat harus menjaga kesehatan atau prokes, kelima menjaga keselamatan. Ada yang belum paham maksud Korea di sini? Kalau nanti Mbak Adelia sebagai sekretaris dituliskan, terus ditempel di sini ya, sebagai kesimpulan yang sudah kalian bahas.
di pertemuan sebelumnya, karena yang terakhir kita belum bisa menyimpulkan bersama. Sekarang alhamdulillah bisa kita simpulkan bersama. Kita kasih aplaus untuk anak sebelah sih Pak. Terima kasih, silahkan Mbak Celia. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua yang saya hormati. Terima kasih di sini sudah meluangkan waktu untuk kita belajar bersama. Di sini saya mau mensosialisasikan tentang budaya positif yang sudah saya dapatkan di materi calon guru penggerak, yaitu modul 1.4, di mana dalam modul ini ada 18 halaman. Cuman saya nanti inti poinnya aja, yaitu apa sih budaya positif. Ya. Jadi dalam modul ini kita sudah mempelajari tentang perubahan paradigma, di mana stimulus respon dengan versus teori kontrol. Berikutnya tentang keyakinan kelas. Lalu pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Terus 5 posisi kontrol, yaitu di sini juga ada guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer ya. Jadi nanti diusahakan kita itu sebagai manajer. Jadi jangan sampai yang pertama itu biasanya sebagai penghukum ya. Sering-sering ada siswa salah langsung kita hukum gitu. Jadi sebenarnya tidak seperti itu ya, jadi kita nggak boleh langsung hukum gitu, nggak. Jadi diusahakan sebagai manajer. Tuh. Untuk keyakinan kelas ini, kenapa kok tidak peraturan kelas? Biasanya kan yang yang sering terjadi yaitu peraturan kelas atau peraturan sekolah gitu. Sekolah peraturan kelas itu. Kenapa kok nggak keyakinan? Kenapa harusnya keyakinan kelas? Kenapa kok selama ini peraturan kelas? Kok nggak peraturan kelas? Jadi kenapa kok harus keyakinan kelas? Jadi di sini kalau keyakinan kelas itu lebih menanamkan ke siswa tentang saya akan belajar giat biar nilai saya dapat bagus gitu. Seperti itu kalau dengan keyakinan kelas menumbuhkan siswa menjadi sadar dari dalam diri, itu namanya keyakinan kelas. Nah, diharapkan nanti ke depannya kita masing-masing kelas, mungkin terlebih di sini para wali kelasnya membuat budaya positif. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan paradigma, yaitu untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Miskonsepsi kontrol atau perubahan paradigma ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang berasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu miskonsepsi kontrol yang mungkin selama ini perlu kita perbaiki. Bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Perubahan paradigma itu, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Berikut perubahan paradigma stimulus respon versus teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Nah, kita akan ubah menjadi teori kontrol.
kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu berikutnya, stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, maka semua perilaku memiliki tujuan. Poin 3, stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Maka teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang kalah. Maka teori kontrolnya adalah menimbulkan model berpikir menang-menang. Jadi yang diharapkan di sini adalah model berpikir menang-menang. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Lanjut ke makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, hidup teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Konsep disiplin positif. Disiplin positif yang pertama, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Konsep disiplin positif yang kedua yaitu disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Yang ketiga, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka yang pada nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana upaya menjadikan disiplin positif sebuah budaya? Yaitu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam dirinya, bukan ekstrinsik, di mana ekstrinsik itu adalah motivasi yang timbul karena mungkin takut karena hukuman, mungkin karena dia ingin menerima hadiah atau suatu penghargaan. 3. Motivasi perilaku manusia. Itu Diana Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut. Menurut Ki Hajar Dewantara tentang merdeka, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Di sini kita akan belajar tentang keyakinan kelas ya. Jadi kalau dulu kita biasanya adanya peraturan kelas, maka diharapkan di sini adanya keyakinan kelas yang akan menimbulkan lingkungan yang positif dan budaya positif. Mengapa harus keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas atau peraturan saja yang selama ini kita yakini. Keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa ada peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya, kira-kira mengapa? Ya, untuk agar kita selamat, kepalanya selamat kalau jika kecelakaan, gitu ya.
Mengapa ada peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter agar kita tetap sehat. Mengapa harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini bedanya peraturan dengan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Contoh peraturan, selalu kembalikan buku di tempatnya. Maka ini keyakinan kelasnya adalah dalam bentuk rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, maka ya keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain. Hadir tepat waktu, hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu menghormati orang lain. Komitmen pada tujuan, keyakinan kelasnya ya. Dilarang melakukan kekerasan, maka untuk keselamatan atau menghormati orang lain, itu keyakinan kelasnya. Dilarang menggunakan narkoba agar kita tetap sehat, itu keyakinannya. Bergantian atau menunggu giliran, yaitu menghormati orang lain, keyakinannya. Menggunakan masker, menjaga jarak, maka itu keyakinannya untuk agar kita sehat, agar kita tetap selamat ya. Jangan berlari di kelas, itu peraturannya. Maka keyakinan kelasnya agar tetap aman, tetap selamat. Oke. Ini contoh dari hukuman atau konsekuensi. Jadi kita nanti di sini jadi tahu apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi. Menyuruh murid mencatat, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang ke sekolah. Itu merupakan suatu hukuman. Menyuruh murid berlari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga suatu hukuman. Meminta murid push up sebanyak 15 kali karena ke sekolah tidak memakai masker, itu juga suatu hukuman. Meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret, konsekuensi, karena sudah mencoret-coret kertas harusnya mengganti. Meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minumnya tersinggol, itulah contoh dari konsekuensi. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam, itu adalah suatu hukuman. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan pembelajaran saat PJOK, itu namanya konsekuensi. Perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman maka sesuatu yang menyakitkan, dan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu namanya hukuman. Membuat anak sakit secara fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan, konsekuensinya adalah anak menghargai disiplin. Membuat anak sakit hati baik fisik dan hati, itu hukuman. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kalau hukuman itu dipaksa, suatu bentuk paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman itu konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman menjadikan marah, rasa bersalah, diperlakukan merasa tak dihargai, itu efek dari hukuman. Tapi kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Oke, lanjut pada 5 kebutuhan dasar manusia. Menurut William Glasser, yaitu yang pertama survive, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kita semua pastinya ingin untuk memenuhi kebutuhan hidup kita secara baik, setiap baik kita sebagai siswa maupun sebagai guru ya, maupun sebagai manusia. Lalu berikutnya love and belong, yaitu cinta dan kasih sayang. Pasti semuanya butuh, pengen dicintai dan pengen selalu diberikan kasih sayang.
berikutnya yaitu freedom, yaitu kebebasan. Pasti setiap insan pengen merasakan suatu kebebasan. Lalu yang keempat, fun, kesenangan, ingin merasakan suatu kesenangan apapun itu, ya. Lalu yang kelima yaitu kebutuhan dasar tentang power atau kekuasaan. Peran guru dalam memahami konsep pemenuhan kebutuhan dasar. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misal, mungkin di rumah mereka kurang diperhatikan oleh orang tuanya, maka kadang di sekolah mereka cenderung melakukan sesuatu agar diperhatikan oleh orang lain. Jadi dia butuh suatu kebutuhan untuk merasakan suatu cinta dan kasih sayang, atau kebutuhan agar diperhatikan itu tadi. Begitu juga tentang kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Konsep posisi kontrol sebagai upaya penanaman disiplin positif. Jadi di sini kita sebagai guru itu bisa kita usahakan di sini untuk sebagai manajer, yaitu posisi yang kelima. Kita berusaha untuk menghindari posisi 1, 2 maupun 1, 2, yaitu sebagai penghukum maupun pembuat orang merasa bersalah. Jadi tadi sebelumnya kita sudah membahas bedanya hukuman dan toleransi tadi ya. Jadi di sini kita sebagai guru berusaha untuk bagaimana kita ke siswa kita itu bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, dan terlebih harus bisa sebagai manajer. Nah, 5 posisi kontrol di sini ya. Perbedaan antara penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman maupun pemantau dan manajer. Ini misalkan ya, kalau sebagai penghukum, guru biasanya menghadik, menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Nah, ini kita usahakan kita hindari ya. Mungkin kalau selama ini terbiasa kita menghukum, maka kita harus menghindarinya. Kita akan lebih minimal sebagai teman dan berusaha untuk sebagai manajer ya. Contohnya menghukum, yaitu guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, bedanya dengan rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan hal tersebut. Sebagai teman, guru akan berkata, ayolah, lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah membantu. Sebagai pemantau, guru akan berkata apa peraturannya. Lalu jika sebagai manajer, maka ibu akan berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, seperti itu. Maka hasilnya, kalau sebagai penghukum, maka anak akan cenderung memberontak, menyalahkan orang lain, dan kemungkinan juga akan berbohong. Nah, jika sebagai pembuat rasa bersalah, menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong. Nah, kalau sebagai teman, maka ditakutkan akan tergantungan, siswa akan ketergantungan pada diri kita. Kalau sebagai pemantau, maka dia menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau sebagai manajer, maka akan mengakibatkan siswa pribadinya lebih kuat, ya. Jadi di sini kita berusaha agar posisi kita sebagai manajer, agar siswa kita bisa menjadi pribadi yang lebih tangguh dan bisa kembali ke kelompok atau ke dalam kelas dengan lebih baik lagi.
Bagaimana caranya? Nah, kita ada sistem restitusi ya. Apa itu restitusi? Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini definisi restitusi menurut Goosen 2004. Apa ciri-ciri restitusi itu? Yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi akan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Contoh dari restitusi itu sendiri sudah saya praktekkan, ya bisa dilihat di video sebelum ini ya. Segitiga restitusi yaitu sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya dalam melakukan restitusi. Ya, jadi di sini harus ada validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Sini ya terkenal dengan nama segitiga restitusi. Validasi tindakan, misalkan kita akan tanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu kemudian menanyakan tentang keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati bersama. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, seperti itu. Beberapa pertanyaan yang mungkin memudahkan kita melakukan restitusi. Menstabilkan identitas ya. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Nah, begitu ya, kan kasihan ya. Jadi kita berusaha untuk melakukan restitusi agar anak menjadi lebih kuat lagi dan menjadi lebih baik. Terus berikutnya validasi tindakan yang salah, validated the misbehavior. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Jadi dari stimulus respon berubah menjadi teori kontrol. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Ada beberapa kalimat yang mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Next, kemudian kita akan menanyakan keyakinan, seek and belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, jadi langkah yang pertama kita akan mengidentifikasi sikap. Lalu berikutnya tingkah laku yang salah itu telah kita validasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, yaitu keyakinan kelas, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penerapan posisi kontrol sebagai upaya penanaman disiplin. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun, perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah
mencapai posisi manajer, di mana posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, semoga kita semua bisa menerapkan ya, selalu belajar untuk menjadi lebih baik lagi sehingga mencapai posisi manajer ini. Terima kasih, mungkin dari sini kita akan berdiskusi lebih lanjut. Saya senang sekali hari ini bisa membuat kegiatan kelas bersama teman-teman, dan itu membuat saya percaya diri dan memotivasi diri untuk menjalankan apa yang sudah kita yakini bersama tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yun Fedia Wasini. Saya senang sekali bisa sekolah di SMA Negeri 1 Sokol. Karena di sini kita diajarkan untuk budaya positif. Salah satu contohnya di awal masa pandemi, sebelum masuk sekolah, kita dianjurkan untuk mengecek suhu. Selain itu, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Dan di waktu sebelum masuk kelas, kita diwajibkan untuk mengikuti sholat duha berjamaah. Dan pada siang harinya sebelum kita pulang sekolah, kita juga melaksanakan sholat duha berjamaah. Selain itu juga, pada hari Jumat, di saat para murid laki-laki sedang mengikuti sholat Jumat, yang murid perempuan mengikuti kegiatan rohis bersama budian di masjid. Selain itu, pada hari Senin, kita rutin bergantian, misalkan 1 minggu sekali itu ada, misalkan hari Senin itu ada upacara. Jadi hari Senin berikutnya kita melakukan bimbingan rohani untuk seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Sokol. Dan di sini kita juga diajarkan untuk disiplin, taat peraturan, dan juga jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker. Selain itu, saya juga diajarkan untuk disiplin. Contohnya, saya pernah dikirimkan untuk belajar di Surabaya untuk mengikuti pelatihan di sana. Di sana saya memiliki banyak sekali pengalaman dari segi kedisiplinan, keberanian, dan juga memiliki banyak sekali teman dari berbagai daerah. Selain itu, banyak sekali ilmu yang bisa saya terapkan di sini yang sebagai hasil dari pelatihan saya di Surabaya. Saya sangat beruntung dan senang sekali bisa belajar di SMA Negeri 1 Sokol. Sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
adalah banyaknya putaran tiap skor. Kita belajar Pancasila, kita belajar sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Halo, konsentrasi. Gaya sentripetal merupakan gaya yang selalu meninggalkan pusat. Betul atau salah? Hebat semua, jawabannya yang betul apa gaya sentripetal? Oke, good. Di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif. Budaya positif merupakan salah satu bentuk pembentukan karakter siswa, dan juga kegiatan ini, budaya positif ini merupakan aksi nyata yang sudah dilaksanakan oleh guru penggerak kita, yaitu Ibu Dian. Mulai pagi, siswa datang ke sekolah sudah menerapkan cuci tangan dan dilanjutkan dengan pengecekan suhu sebelum masuk ke kelas. Setelah itu, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari, biasanya siswa-siswa juga membaca doa terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan pembacaan Asmaul Husna. Setelah itu, ada juga kegiatan yang dilaksanakan bersama-sama, yaitu sholat duha berjamaah. Siangnya, sebelum pulang sekolah, siswa-siswa juga melaksanakan sholat duhur berjamaah. Untuk hari Senin paginya, siswa-siswa biasanya juga mengikuti upacara bendera dengan tertib. Tidak hanya itu, setiap hari Jumat, siswa yang laki-laki melaksanakan sholat Jumat, dan yang siswa perempuan itu ada kajian bersama di musola. Semua kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan itu merupakan bentuk kolaborasi bersama warga sekolah yang sangat mendukung aksi nyata dari program guru penggerak ini. Matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti,